Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam acara ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini adalah sebuah inovasi dari Teamwork Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat. Dan pada hari ini, seperti biasa, Kanwil Kumham NTB selalu mendapatkan tamu istimewa. Dan pada saat ini, tamu saya adalah staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga. Beliau kalau biasa saya panggil Kanda Dahana saja. Siap. Santai lah. Kita nyantai. Ini adalah ngopi. Jadi sambil nyeruput kopi diperkenankan. Monggo. Kanda, Kanwil Kumham NTB itu ini terus berbenah untuk mencari inspirasi terhadap apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Kita lagi semangat-semangatnya untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Tentu ketika kita bicara terkait dengan wilayah birokrasi dan melayani itu pasti terkait dengan proses pelayanan yang terbaik. Yang ingin saya gali dari Kanda Dahana itu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan sebuah organisasi agar masyarakat yang dilayani itu betul-betul merasa terlayani. Monggo. Ya baik, terima kasih luar biasa rekan saya, sahabat saya Pak Kanwil ya, Pak Haris ya, dan apresiasi dengan ngopinya, ngobrolin inspirasi yang aspirasi ya. Jadi saya pun juga pertama itu pandangan pertama menggoda. Selanjutnya luar biasa. Ya. Jadi itu menjadi salah satu penilaian awal saya terhadap Kanwil ini. Dan kedua adalah terkait inspirasi dan juga komitmen plus kompetensi pun juga luar biasa. Karena memang keywordnya adalah terkait bagaimana untuk mendapatkan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Itu kata kuncinya adalah komitmen. Komitmen itu digambarkan mulai dari pimpinan sampai organ yang ada di kantor wilayah, baik ASN maupun juga dari security maupun juga OB, karena itu bagian dari kita semua. Tapi dengan penghargaan yang sudah didapatkan ya oleh Kanwil NTB ini, ya WBK, saya pikir base-nya sudah ada, ya base-nya sudah ada. Sekarang Kanwil ini menuju kepada WBBM. Kalau kita bicara WBBM itu, ya entry point-nya adalah pelayanan publik, pelayanan publik prima ya, karena memang Pak Jokowi itu pada tanggal 15 Februari 2021 pada saat beliau menerima laporan ya terkait laporan kinerja Ombudsman, beliau menandaskan terkait pelayanan prima ini harus dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga. Apalagi dalam kondisi yang saat ini yang wabah COVID-19 ini yang belum tahu kapan berakhirnya, tapi tidak untuk kita untuk berkarya dan berinspirasi. Nah makanya Pak Presiden mengatakan kita harus bekerja ya di luar sesuatu yang biasanya out of the box seperti itu. Beliau nandaskan seperti itu.
Nah, untuk mendapatkan pelayanan prima yang efektif, efisien, dan juga terukur. Kenapa? Pada saat kita bicara pelayan publik, pasti publik ingin kepastian. Kepastian terkait biayanya, kepastian prosedurnya, kepastian kapan selesai atau prosesnya. Itu menjadi keywordnya terkait pelayanan prima. Nah, tentunya memang kebetulan Kumham ini kan sudah menandaskan terkait semua pelayanan publik itu berbasis kepada elektronik. Jadi itu pun juga diatur dalam Permen Kumham seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai Satker yang ada di Kementerian HAM ini merespon terhadap kebijakan tersebut. Nah, jadi saya melihat bahwa terkait pelayanan publik itu menjadi suatu goal terkait reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu kan suatu proses untuk meningkatkan pelayanan publik dan juga kompetensi dan integritas di masing-masing kementerian lembaga. Oke. Sebenarnya saya yakin bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan itu makin hari makin meningkat. Kita sudah melakukan perbaikan, masyarakat masih nuntut lagi, ingin yang lebih. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dulu ngurus surat itu lama, diperpendek. Tapi kadang-kadang masyarakat juga tuntutannya, apa nggak mungkin bisa lebih pendek lagi? Harga yang sudah ditetapkan kok mahal banget? Padahal itu adalah sebuah kebijakan regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, yang ingin saya ambil inspirasi pada hari ini terkait dengan regulasi, khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pelayanan publik. Apa sebetulnya yang ingin dicapai Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya? Ya memang terkait pelayanan publik itu kan memang sudah ada suatu peraturan ya, baik dalam bentuk Perpres dan maupun juga peraturan Menteri Hukum dan HAM maupun juga Permentan RB. Contohnya saja Perpres terkait roadmap reformasi birokrasi, Pak. Kalau saat ini kan kalau kita masuk periode ketiga, kalau kita bicara roadmap RB, yang periode pertama itu di 2010 sampai 2014, periode kedua 2015 sampai 2019. Yang periode pertama dan kedua itu poinnya adalah pertama clean governance. Clean governance adalah tidak adanya KKN dan pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien. Nah, sekarang ini kita masuk periode ketiga, Pak. Periode ketiga itu sudah tidak lagi bicara masalah clean governance, tapi sudah lebih tinggi derajatnya, yaitu menjadi world class. Jadi maksudnya adalah kelas dunia. Jadi pada saat kita mencanangkan bahwa Kumham ini menjadi suatu proses pelayanan publik yang bertaraf kelas dunia, berarti kita harus memacu terkait lingkup kegiatan yang berbasis kepada pelayanan publik. Nah, tentunya kalau kita bicara pelayanan publik itu, ya kita tidak bicara lagi masalah konvensional, Pak. Nah, jadi kita bicara masalah teknologi informasi. Karena sekarang ini kan masyarakat, apalagi dalam kondisi saat yang COVID seperti ini kan, Pak. Jadi semua itu dilandaskan kepada teknologi informasi tadi. Nah, tentunya memang kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi sekarang ini dengan mengedepankan suatu pelayanan publik berbasis kepada teknologi dan informasi. Terkait tuntutan masyarakat itu sesuatu yang wajar, wajar karena memang masyarakat pengen pelayanan cepat, ya, efektif, efisien dan juga kepastian, Pak. Nah, jadi dengan konteks seperti ini, respon dari Kumham itu sudah melakukan berbagai langkah. Contohnya saja, Pak Menteri Hukum dan HAM ini membuat suatu buku. Bukunya namanya Digitalisasi Birokrasi. Nah, itu adalah suatu buku yang memberikan informasi terkait suatu perubahan kinerja dari konvensional kepada teknologi informasi. Jadi saya pikir cukup luar biasa terhadap
buku tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Pemirsa, ada dua hal yang kita dapat pada ngopi hari ini. Yang pertama, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ada kepastian agar masyarakat yang terlayani betul-betul merasakan bahwa pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang terbaik. Yang kedua, bahwa perlu sebuah komitmen. Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan kebijakan agar seluruh jajarannya berupaya semaksimal mungkin dengan penuh semangat membangun organisasinya untuk menjadi Kemenkumham yang maju. Ketika Kemenkumham maju, pasti Indonesia diharapkan masuk dalam kelas dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.